Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah. Marilah selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih senantiasa Allah berikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan untuk dalam rangka mengkaji kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur para ulama mendefinisikannya dengan menggunakan segala macam nikmat yang telah Allah berikan dalam ibadah kepada Allah. Maka tak lain pagi hari yang cerah ini kita berkumpul bermuajahah di sini dalam ta'lim di kajian Ahad pagi ini, fa insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersolawat, berdoa untuk sosok yang sangat selalu kita rindukan, bahkan mungkin melebihi daripada kedua orang tua kita, kepada sosok yang selalu kita cintai, bahkan melebihi mungkin anak-anak kita sendiri. Sosok yang selalu kita nanti perjumpaan dengan beliau, ingin berpelukan dengan beliau, ingin bercengkrama dengan di tepian telaga kausarnya beliau. Sosok itu adalah manusia suci yang Allah takdirkan pernah untuk membawakan risalah Islam ini, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai mukmin, bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah salah satu adalah yang utamanya kita selalu bersolawat kepada beliau. Maka man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyrah, sampai solawat yang disampaikan kepada Rasulullah tersebut, niscaya Allah selalu akan senantiasa membalas dengan solawat yang berlipat, bahkan sampai 10 kali lipatnya. Naam, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini sehat Pak Bu sekalian. Sehat nggih, alhamdulillah. Terbukti dengan wajah-wajah yang cantik nggih.
wajah-wajah yang ganteng dari bapak-bapaknya. Fa insyaallah, kenapa saya sebut dan cantik? Karena wajah-wajah penghuni surga itu nggak ada yang peot, Pak Bu. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Dan insyaallah kita hari ini berkumpul di taman-taman surga majelis ilmu. Fa insyaallah kelak kita akan juga berkumpul bercerita kembali di taman-taman surga sesungguhnya di akhirat firdaus sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari-hari telah berlalu. Ramadan rasa-rasanya sudah jauh meninggalkan kita. Bahkan Syawal pun tinggal menyisakan 4 hari lagi termasuk hari ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena kita hidup di zaman Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diberikan waktu yang tidak banyak. Rata-rata bahkan kehidupan dari umat Nabi Muhammad dalam sebuah hadis dikatakan hanya kisaran 60-70 tahun. Lalu bagaimana kita bisa menyusul amalan-amalan daripada umat-umat terdahulu? Umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Nuh sendiri itu hidupnya sampai 950 tahun. Lah kalau dibanding kita Pak Bu, berapa kali lipatnya itu? Ini ada yang sudah umur 60-70 tahun Pak Bu. Ada yang lebih? Itu sudah bonus Bu, Pak. Nggih, itu sudah bonus. Nah, bagaimana umat Nabi Muhammad bisa mengejar umat yang lain dalam beramal soleh, dalam beribadah, padahal tugas kita di dunia ini utamanya beribadah. Maka Allah ciptakan keistimewaan dalam setiap momen, dalam setiap momentum yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Maka ada kemuliaan-kemuliaan di mana ketika kita beribadah di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat mulia, terutama di Haramain, di 2 tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Di mana Pak Bu itu? Di mana 2 tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Makkah dan Madinah. Maka di sana pahalanya lebih berkali lipat banyaknya daripada di tempat-tempat lainnya. Maka selain Allah ciptakan itu juga Allah ciptakan momentum-momentum waktu seperti bulan Ramadan, di mana pahala di sana berkali lipat banyaknya dan Allah mudahkan manusia untuk beribadah di dalamnya. Dan ketika Ramadan sudah berlalu, apakah semuanya sudah usai? Ibadahnya lalu kendor, malas-malasan, atau justru ada momentum-momentum lain Pak Bu? Kira-kira ada mboten? Ada mboten Pak Bu? Ada. Karena dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Bahwa inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah takdirkan itu berjumlah berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. Dzalikad dinul qayyim, dan itulah agama Islam yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan sekali-kali kamu
pernah berbuat zalim di bulan-bulan hurum itu, karena sesungguhnya di bulan-bulan itu sangatlah mulia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan apa saja bulan hurum itu. Salasatun mutalawiyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Maka hari ini Pak Bu sekalian, Syawal sudah hampir berlalu. Tinggal 3 atau 4 hari lagi. Dan kita akan sesungguhnya berjumpa dengan bulan-bulan yang mulia, yaitu 3 bulan mulia yang berturut-turut akan kita jumpai. Karena sesungguhnya dalam tafakkur, ketika kita berusaha berpikir, merenung, menghisab diri kita, maka ada 2 hal yang harus kita tafakuri dalam kehidupan ini. Yang pertama, at-tafakkuru lil hisab. Kita berpikir, bertafakur, merenung untuk menghisab diri kita, menghitung-hitung. Maka Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hitung dirimu, seberapa jauh amal ibadahmu, seberapa banyak tabungan amal-amalmu, qabla an tuhasabu yaumal qiyamah, sebelum kamu nanti dihisab yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kalau nanti sudah dihisab di yaumul qiyamah, kira-kira Pak Bu, kira-kira kita masih bisa memperbaiki amal ibadah kita apa belum? Masih bisa memperbaiki atau tidak Pak Bu? Tentunya tidak. Sudah kiamat. Sudah kiamat, mau hisabnya, yang menghisab juga malaikat-malaikat Allah, bahkan Allah sendiri yang menghisab. Mana mungkin kita bisa memperbaiki amal kita. Tapi kalau selagi di dunia masih ada kesempatan. Maka yang kedua, at-tafakkur lil istidad. Yang kedua adalah kita berpikir, bertafakur untuk mempersiapkan diri. Dalam rangka apa Pak Bu? Mempersiapkan diri untuk ibadah-ibadah selanjutnya, untuk amal-amal selanjutnya yang seharusnya kita amalkan. Maka akan datang setelah bulan Syawal ini 3 bulan haram Mbak Bu. Diingat-ingat, 3 bulan haram. Yang pertama apa? Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. 3 bulan berturut-turut yang amal ibadah di dalamnya itu Pak Bu sekalian akan dikali lipatkan pahalanya. Dan jangan sekali-kali kita berusaha untuk apa? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah berbuat dosa, bermaksiat, berbuat mungkar, berbuat zalim di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini. Ini bukan haram ya Bu Ibu ya, tapi haram mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Karena apa? Ketika para ulama menyimpulkan dan membuat kaidah, di mana bulan itu amal ibadah pahalanya dikali lipatkan, maka di bulan itu juga amal-amal dosa, amal-amal kemaksiatan dikali lipatkan juga dosa-dosanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tinggal 2 menit. Maka saya berpesan, mari kepada diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, ketika memasuki bulan-bulan haram, mari kita maksimalkan. Kalau perlu kita buat plan, di mana sholat wajib kita, sholat jamaah kita sebagaimana ketika Ramadan. Sedekah kita, wakaf kita seperti sebagaimana bulan Ramadan. Jangan ragu-ragu Pak Bu. Maka di bulan haram, kalau panjenengan punya rizki, mau berwakaf kepada pembangunan pondok pesantren di Darul Hikmah misalkan, maka itu momen yang paling tepat. Bulan haram, 3 bulan. Bapak dan Ibu kalau belum ada uang sekarang, bisa memplanning dulu. Bulan besok ketika cair bonus, tak infakkan buat pembangunan
masjid atau pembangunan pondok pesantren, berwakaf. Karena amal ibadah pasti dikali lipatkan. Dan berusahalah Bapak dan Ibu sekalian untuk menghindari setiap kemaksiatan, kezaliman maupun keburukan-keburukan di bulan-bulan haram tersebut. Karena betapa mulianya bulan-bulan itu, jangan sampai kita mensia-siakan. Karena barangkali Ramadan kita kemarin belumlah semaksimal yang kita inginkan dan kita planningkan, tapi masih ada bulan haram, bulan-bulan mulia lainnya yang insyaallah di dalamnya juga tidak kalah pahala yang berkali lipat yang sudah Allah siapkan untuk kita. Mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam amal ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di dunia saja dalam rangka kajian-kajian atau majelis ilmu, tapi Allah juga akan sambung dari setiap momentum-momentum yang ada itu berkesinambungan di dunia maupun di akhirat. Nantinya kita juga berkumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, tapi di mana? Di surga fa insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf apabila ada keterlambatan dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan panjenengan sekalian. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.